Percayakah Anda bahwa pesta ulang tahun yang menyenangkan, yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan, dapat berubah menjadi ajang penghakiman? Karena perbedaan antara si kaya dan si miskin. Lily, meskipun sedang berjuang secara finansial, selalu bersikap positif. Syukurlah, aku mematikan alarmnya. Poor girl. Hah, hari ini ulang tahun Anna. Aku akan terlambat. Seolah-olah tidak ada kesulitan yang dapat menjatuhkannya. Hadiah untukmu, terima kasih. Wah, sangat mengesankan. Selamat ulang tahun, terima kasih. Ini hadiahnya. Dengan sepenuh hatinya, Lily memberikan hadiah ulang tahun yang sederhana, namun istimewa untuk Anna, penuh dengan ketulusan dan cinta. Rich girl. Minggir! Hai, halo Anna. Ini hadiah ulang tahunmu. Terima kasih banyak. Sakit sekali. Kamu sungguh teman yang baik. Namun, alih-alih mengucapkan terima kasih, Lily malah mendapat tatapan dingin dan tajam dari Anna. Namun, alih-alih ucapan terima kasih, Lily justru mendapat tatapan dingin dan tajam dari Anna. Namun saat Anna melihat teman kayanya Gina masuk, sikapnya berubah total, seolah-olah Lily tidak pernah ada. Dan kemudian, sang bintang pesta pun tiba. Tidak berjalan masuk, tetapi digendong dengan tandu mewah, Rose, sang putri yang kaya dan centil. Kamu tampak cantik. Berliannya sangat besar. Itu hadiahmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Ayo datang ke pesta, semuanya. Saat Rose mengundurkan diri, semua orang di sekitarnya berubah menjadi penggemarnya. Bahkan Lily yang memudar ke latar belakang untuk membuatnya bersinar lebih terang. Hei, berhenti di situ! Hah! Pencuri, kembalikan apa yang kau curi. Lepaskan! Kau bisa mendengarku? Lepaskan! Lari! Berhenti di situ! Apa yang terjadi? Cantik sekali. Tentu saja. Semangat. Oh, tidak!
Berhenti sekarang juga. Oh, tidak. Biasa saja. Sangat menyenangkan. Bersama-sama, Anna, Gina, dan Rose, trio yang kuat, memasuki pusat alam semesta pesta, meninggalkan Lily sendirian. Ia bergegas mengejar tanpa menyadari badai yang akan mengguncang pesta. Joy filled the air as soft music wrapped everyone in a sweet atmosphere. However, that peace was broken by an uninvited guest. Hei, minumlah. Oke. Hei, pelayan. Ya, saya akan segera datang. Halo, Nona. Ambilkan aku segelas air. Luar biasa. Wow. Tunggu sebentar. Ini dia. Henry's sharp eyes, like two swords, never left the sparkling jewelry on Rose and Gina. Pelayan, ambilkan aku minuman spesial. Saya akan segera membawanya. Ini dia. Red besar. Ini minuman Anda, Nona. Dalam pikirannya, sebuah rencana yang sempurna mulai terbentuk dan tak seorang pun tahu. Saya juga mau air. Dengan penampilan baru, Henry mendekati kedua gadis kecil kaya itu. Penyamarannya sangat bagus, sehingga tidak ada yang mengenalinya sebagai pencuri terkenal yang sedang melarikan diri. Untuk apa sedikit air ini? Nih, minumlah. Bagaimana aku bisa minum ini? Jika kau tidak bisa meminumnya, maka jangan. Kasihan sekali kau. Kau mau ikut pesta. Keluarlah dari sini. Kalian jahat sekali. Kejam sekali, ya? Melihat bagaimana teman-teman kaya diperlakukan, Lily ingin diperlakukan sama. Oh. Dia mengeluarkan selembar uang kertas yang kusut. Apa yang kalian lakukan? Ini belum berakhir. Berharap mendapat perlakuan khusus juga. Namun hidup tak selalu seperti mimpi. Lily disambut dengan tatapan dingin dan bisikan kasar. Menjijikan sekali. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi jurang yang tak terlihat, mendorong Lily ke jurang kesepian. Kau tidak akan pergi. Aku akan memukulmu sekarang. Jangan khawatir. Dan saat kue itu dihancurkan, itu adalah penolakan yang brutal sebelum dia didorong keluar dari panggung glamor mereka. Setelah Lily pergi, pesta kembali berlangsung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun di tengah keseruan itu, ada sosok gelap yang diam-diam menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, sebuah pengumuman yang tak terduga menarik perhatian semua orang. Apakah itu ucapan selamat yang istimewa atau sesuatu yang aneh akan terjadi? Ini adalah pencuri berbahaya yang sedang berkeliaran. Jika ada yang melihatnya, silakan hubungi kami. Sangat menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, tidak. Merasa dirinya mungkin terbongkar, Henry memutuskan untuk mengambil tindakan.
Suara pintu terkunci bergema, mengungkap identitas aslinya. Akulah pencurinya di sini. Segerakan semua perhiasanmu. Serahkan semua perhiasanmu. Cepat! Jangan! Tolong aku! Jangan lakukan ini! Hentikan! Apakah ada orang di sana? Tolong kami! Tolong! Ada pencuri! Itu suara semua orang! Lepaskan aku! Hentikan! Tolong! Kamu! Tolong! Tolong! Mendengar teriakan itu, rasa malu Lily di masa lalu sirna. Hanya hatinya yang heroik yang mendorongnya untuk segera menyelamatkan teman-temannya. Hentikan! Tolong! 1 lawan 1. Lily, dengan hati yang kecil tetapi semangat juang yang kuat, menghadapi Henry, pencuri licik dengan senjata di tangannya. Siapa yang akan menang? Beranikah kau menggangguku? Keseimbangan kekuatan tampaknya sepenuhnya beralih ke Henry. Apa yang akan dilakukan Lily, yang kecil namun perkasa, untuk membalikkan keadaan? Di tengah-tengah ketegangan yang tak berujung, sebuah ide berani tiba-tiba terlintas di benak Lily. Mungkinkah ini satu-satunya kesempatannya? Meskipun semua orang bingung, mereka mengikuti arahan Lily. Pesta itu dengan cepat berubah menjadi pesta dansa yang tak terkendali. Setiap orang bergerak mengikuti irama mereka sendiri. Bahkan Henry mulai kehilangan fokus dan jatuh di bawah kekuatan kerumunan. Ikan di perairan yang bermasalah. Memanfaatkan momen itu, Lily diam-diam mendekati Henry, siap untuk bergerak. Pada akhirnya, dengan keberanian dan kecepatan berpikirnya, Lily mengalahkan Henry, memberi pelajaran berharga atas kesalahannya. Hilang sudah tatapan arogan, tergantikan tatapan penuh sesal dan terima kasih terhadap Lily, pahlawan tak terduga yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Pergi! Ya! Kamu hebat! Malu banget! Apa? Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kami minta maaf karena meremehkan dan memperlakukanmu dengan Tidak buruk. ada lagi Semuanya hambatan baik-baik atau konflik. saja. Mulai Semua sekarang orang kita menikmati berteman momen baik. bersama. Ini membuktikan bahwa nilai sejati seseorang bukan terletak pada kekayaannya, tetapi pada kebaikan hatinya dan kemauannya untuk membantu orang lain. Sikap positiflah yang membuat gadis malang Pinky selalu bahagia bahkan dalam situasi sulit. Hanya menemukan sepotong kue saja sudah cukup untuk membuat Pinky bahagia. Dia menikmatinya seperti makanan paling lezat di dunia. Setelah makan dengan bahagia, dia bekerja keras lagi. Saat ini,
Perhatian! Semua orang berkumpul. Pengumuman yang sangat formal dan serius. Apa itu? Meskipun dia didorong jatuh, bagaimana mungkin Pinky tidak terlihat sementara semua orang berkumpul dengan gembira? Pangeran akan menjadi tuan rumah prom night. Semua orang dapat bergabung. Gadis yang paling cantik dapat berdansa dengan seorang pangeran. Oh, ini pesta pangeran. Ini kesempatan sempurna bagi para gadis untuk bersinar dan pamer. Wow, this is such a grand prom. This is so excited. Apa berita besarnya? Coba saya lihat. Ini adalah pangeran yang menakjubkan. Ya ampun, malam ini aku akan berdansa dengan sang pangeran. Tentu saja, Pinky juga bermimpi berdansa dengan sang pangeran. Berdoalah, teruslah bermimpi. Akulah yang pantas mendapatkan pangeran. Enya, kau brengsek. Akulah gadis yang berdansa dengan sang pangeran. Tidak, ini aku. Ini aku. Akulah gadis yang berdansa dengan sang pangeran. Akulah gadis yang berdansa dengan sang pangeran. Hah? Siapa yang baru saja muncul? Jelas sekali. Lihat saja pakaiannya. Perhiasan yang dikenakannya cukup menyilaukan untuk membuat orang-orang terpesona. Hei! Kamu tampak cantik. Terima kasih banyak. Hei, itu milikku. Seorang pengemis hina? Seperti kamu ingin ikut pesta prom? Hei, siapa yang kau panggil orang miskin yang menjijikkan? Siapa kamu? Hei, kalian berdua terlalu berlebihan. Hei, ini punyaku. Hei, kalian semua. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Nggak mungkin. Aku harus berubah dan menjadi gadis tercantik di prom night. Bagaimana Pinky bisa menahan hinaan dari Sunny dan Nana? Dia bertekad untuk menang di pesta dansa. Dia mengobrak-abrik dan mengeluarkan apapun yang bisa dia gunakan untuk membuat dirinya secantik mungkin. Pertama, Pinky membutuhkan lapisan riasan yang mencolok. Meskipun peralatannya sederhana, dia tidak melewatkan satu langkah pun. Namun, apakah metode kecantikan buatan tangan ini akan berhasil? Mari kita lihat. Aha, dia melakukannya dengan cara yang benar. Dengan tekad agar tidak dipandang rendah, Pinky mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati untuk pesta dansa. Saya ingin tampilan riasan yang terbaik. Oke. Nana juga tidak ketinggalan. Dia menggunakan kosmetik perak berkilau untuk merias wajahnya, berharap bisa tampil menonjol. Namun, jika berbicara tentang tampil habis-habisan, tidak ada yang bisa mengalahkan Sunny. Dia menggunakan layanan berkelas tinggi untuk membuat dirinya benar-benar memukau.
Langsung ke malam prom. Wah, kamu cantik sekali. Oh, terima kasih banyak. Aku benar-benar ingin bertemu pangeran. Wah, cantik sekali. Kamu cantik sekali. Tentu saja. Halo semuanya. Pesta dansa telah dimulai. Semua orang tidak sabar menunggu untuk melihat gadis beruntung mana yang akan berdiri di samping sang pangeran. Meskipun Nana menerima pujian atas penampilannya yang glamour, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Sunny? Sunny itu indah. Oh, kamu bagaikan malaikat. Ayo kita ambil fotonya, tolong. Halo semuanya. Hah? Lihat reaksi mereka. Tidak ada yang menyangka Pinky secantik ini. Whoa! Who's this? A princess? Ya ampun, gaunmu sangat kreatif. Hei, kamu terlihat cantik. Hei, kamu cantik sekali. Terima kasih. Kamu gadis yang paling cantik. Oh, terima Sunny kasih. tidak akan membiarkan Pinky tetap cantik begitu saja. Sementara Pinky dikelilingi oleh para pengagum, Sunny dan Nana menjalankan rencana jahat. Hei, dia cantik sekali. Apa yang harus kita lakukan? Saya punya ide. Gaun ini terlihat buruk sekali. Sama sekali tidak indah. Hah? Gadis-gadis, tunggu. Gadis-gadis cantik akan segera naik panggung. Selamat datang sang pangeran. That's him! The prince! Gadis pertama, Nana! Orang pertama yang naik ke panggung adalah Nana. Ia berjalan dengan alami dan percaya diri, tanpa rasa takut. Prank Sunny membuat Pinky meninggalkan pesta dengan sedih. Mengapa mereka memperlakukanku begitu buruk? Akankah dia benar-benar menyerah saat kesempatannya sudah begitu dekat? Aku tidak bisa menyerah. Aku akan memperbaiki gaun ini. Hore, Pinky tidak akan pernah menyerah pada takdir. Bola masih semarak seperti sebelumnya. Pinky sudah selesai bersiap-siap. gadis berikutnya. Tolong, Sony. Whoa! Yeah! She's stunning! Wah, lihat. Siapa yang percaya Pinky mendesainnya sendiri hanya dengan bahan-bahan sederhana? Dia benar-benar siap bertemu sang pangeran. Akankah Pinky mengalahkan Sunny dan Nana untuk berdansa dengan sang pangeran? Aku akan mencoba semampuku.
Dan sekarang mari sambut Pinky. Pinky? Di mana dia? Di mana dia? Dia mengenakan gaun yang jelek. Baiklah, Pinky! Di mana dia? Dia akan kalah. Butuh waktu lama. Gaunnya robek. Bagaimana dia bisa muncul? Kamu benar. Pinky tidak muncul. Sekarang saya akan mengumumkan pemenang prom night. Pemenangnya adalah... Aku di sini. Reaksi ini. Wow, Pinky benar-benar berseri-seri. Wow! Tidak dapat dipercaya. Kami menghancurkan gaunnya. Rencana Sunny tidak dapat menghentikan Pinky bersinar di depan sang pangeran. Siapa yang bisa menolak kecantikan Pinky yang memukau? Ini adalah momen paling romantis. Pangeran dan Pinky tenggelam dalam hujan kelopak mawar, seolah-olah seluruh dunia telah memudar, hanya menyisakan mereka. Selain cemburu dan marah, apalagi yang bisa Sunny dan Nana lakukan sekarang? Kamu cantik! Melebihi Sunny dan Nana, Pinky bersinar cemerlang. Berkat kegigihannya, ia berhasil meraih mimpinya untuk berdansa dengan sang pangeran. Pemenang prom night adalah Pinky! awesome! Wow! Awesome! Woohoo! Di sekolah Bona yang cantik dan mewah, gadis kaya Kiko dengan hati-hati merapikan kukunya dengan gaya dan keterampilan. Mahasiswa kaya. Tentu saja, tidak peduli seberapa mewahnya Kiko, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sunny, gadis yang sangat kaya. Melihat penampilan Sunny yang megah, membuktikan bahwa kekayaannya ada di level yang berbeda. Mahasiswa giga kaya. Kamu cantik sekali. Tas ini. Itu sangat mahal. Itu biasa saja. Di sini? Terima kasih. Kembali ke duduk. Hoje nossa classe tem aluno novo. Selamat datang. Wow. Itu Pinky. Siswa miskin. Kegembiraan di mata Sunny dan Kiko langsung sirna saat melihat Pinky yang malang dan lusuh. Ini bukan tipe teman sekelas yang mereka harapkan. Kenapa aku sekelas dengan gadis itu? Benar-benar Mengapa kami gadis harus yang menerima ini? malang dan Hai bau. kelas. Kita tidak bisa begini. Pinky, perkenalkan dirimu kepada semuanya. Ya. Halo semuanya, saya Pinky. Oke, kembali ke tempat dudukmu, Pinky. Ya. Hai Pinky, saya ingin bertanya. Apa? Ambillah ini. Guru. Apa itu? Kalau begitu, kembali duduk. Ya. Pinky perlahan berjalan ke tempat duduknya sementara Sunny tampak puas. Hari pertama Pinky di kelas tampaknya tidak berjalan dengan baik. Halo? Ayah, saya datang sekarang. Pinky, saya punya hadiah untukmu. Tidak, saya tak bisa. Tidak apa-apa. Ambillah, ini untukmu. Ambil
Oke. Di dunia ini, tidak ada yang gratis, tetapi Pinky masih belum memahaminya. Dan begitu saja, lelucon Sunny dan Kiko berhasil dengan sempurna. Kenapa kalian melakukan itu? Oh, Pinky, apa yang terjadi? Guru, saya... Baiklah kelas, buka buku dan mari belajar. Bagus. Istirahat makan siang. Sampai jumpa. Waktu makan siang benar-benar menjadi waktu yang paling membahagiakan, terutama bagi Pinky yang perutnya keroncongan. Ia tersenyum lebar dan mengeluarkan kotak bekal makan siangnya, yang menurutnya merupakan makanan terlezat yang pernah ada. Tentu saja, hanya ia yang merasakan hal itu. Wow. Oh. Makanan Kiko kelihatannya enak, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan makanan Sunny? Biasa saja. Ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan kepada orang miskin apa itu kemewahan sejati. Koki Sunny mulai memasak dengan keterampilan yang luar biasa, membuat Kiko dan Pinky terkagum-kagum. Dalam waktu singkat, hidangan kepiting yang lezat dan mahal pun siap. Apa yang sedang kamu lakukan? Minggirlah, gadis malang. Terima kasih, Non. Terima kasih. Tersorak. Kiko dan Sunny menikmati hidangan mewah mereka dengan gembira. Makanan terenak di dunia ada di sini. Sementara itu, Pinky yang malang hanya bisa menatap, mulutnya berair. Sunny dan Kiko menghentikan makan mereka dan bertukar pandang. Sepertinya gadis-gadis jahat ini merencanakan sesuatu lagi. Lapar, mau makan? Tentu. Oke. Di sini. Pergilah, gadis malang. Kalian sungguh keterlaluan. Selamat tinggal. Sementara Sunny dan Kiko gembira dengan lelucon mereka. Sesuatu yang intens terjadi di luar sekolah. Hentikan! Berhenti di situ! Hentikan! Kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi, persis seperti dalam film laga. Namun Eric, si pencuri, tidak ingin filmnya berakhir begitu saja. Oh! Nah, Eric, si pencuri licik, telah menemukan cara untuk melarikan diri dari kejaran polisi yang ketat. Seperti pencuri ulung, Eric dengan hati-hati melihat sekeliling dan bergerak diam-diam. Saat ia melangkah masuk ke sekolah, ia mulai mencari barang-barang untuk dicuri. Sayangnya, loker kosong hanya memberinya kekecewaan. Namun, itu tidak masalah. Ia telah menemukan target baru.
Lihatlah betapa kayanya Sunny dan Kiko. Kali ini, Eric yakin dia akan menang besar. Mau ini! Mau ini! Pencuri, tolong aku! Apakah itu suara mereka? Merasa ada yang tidak beres, Pinky segera kembali ke kelas. Tolong aku! Tolong aku! Oh tidak, Sunny dan Kiko benar-benar dalam bahaya. Pinky melihat sekeliling, mencari sesuatu yang dapat membalikkan keadaan. Ouch! Kau di sana, lepaskan temanku. Hah? Pinky? Ya! Oh! Ambil ini. Ayo, Pinky. Ayo, ayo. Semangat. Aku berhasil. Dan akhirnya, kemenangan tersenyum pada Pinky yang pemberani dan kuat. Ayo berangkat. Selamat tinggal. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Pinky. Maaf karena memperlakukanmu dengan buruk saat itu. Tidak apa-apa, teman-teman. Mari jadi teman dan saling membantu. Kembali ke tempat duduk kalian. Pada akhirnya, Pinky menemukan teman sejati di sekolah barunya. Sungguh menakjubkan. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, Pinky memiliki hati yang penuh cinta terhadap musik. Meskipun miskin, ia tetap bahagia dan memainkan melodi indah dengan xilofonnya, memenuhi jalanan kecil itu dengan alunan musik yang indah. Saya menghasilkan banyak uang hari ini. Mohon perhatian. Apa? Hai anak-anak, segera daftar untuk Conte's Bonus Got Talent. Anda bisa memenangkan beberapa hadiah yang luar biasa. Saya mendaftar sekarang. Ayo semuanya, cobalah. Hadiahnya keren banget. Tunjukkan bakat kalian. Permisi, bisakah saya mendaftar juga? Tiba-tiba, sebuah pengumuman muncul. Ada kompetisi tari yang akan diadakan. Mungkinkah ini kesempatan bagi Pinky untuk bersinar dan menunjukkan bakatnya kepada dunia? Selamat, Pinky. Saya pasti akan memenangkannya. Tepat saat Pinky penuh harapan, sebuah tangan dingin mendorongnya jatuh. Keluar dari sebuah mobil mewah, keluarlah Sunny, seorang gadis kaya yang sombong, dan seorang lawan yang tangguh. Kamu sangat miskin dan Anda masih mencoba untuk bergabung. Apa yang
sedang terjadi? Melihat ke? Enyalah. Ya! Tunggu, tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagus. Kamu bertindak terlalu jauh. Saya pasti akan memenangkannya. Saya perlu berlatih lebih banyak. Kata-kata kasar Sunny dan hasratnya yang membara untuk menang menyalakan api dalam diri Pinky. Dengan tekad yang kuat, Pinky mulai berlatih keras, berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Ya, saya berhasil. Xylophone saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bencana melanda. Xylophone kesayangan Pinky rusak setelah berhari-hari bekerja keras. Sepertinya semua harapan telah sirna, tetapi tidak. Dengan potongan kayu dan keyakinan yang kuat, Pinky memutuskan untuk membuat xylophone barunya sendiri. Dalam waktu singkat, xylophone baru itu siap, bersinar seperti sulap. Pinky kini siap mengejar mimpinya. Cobalah. Bagus. Sementara itu, Sunny juga berlatih. Tetapi kesombongan dan ketidaksabarannya membuatnya sulit untuk terus maju. Merindukan, teruslah berlatih menari. Kini, Pinky menghadapi tantangan baru. Apa yang harus dikenakan untuk kompetisi? Bagaimana ia bisa menonjol jika ia tidak mengenakan gaun pesta? Dengan tangan cekatan dan kreativitas tak terbatas, Pinky mengubah plastik sederhana menjadi gaun merah muda cantik, membuatnya tampak seperti putri dari negeri dongeng. Ayo berkompetisi. Cobalah, Nona. Tidak seperti Pinky, Sunny hanya perlu mengenakan pakaian mahal dan riasan mewah. Kontras antara kedua gadis itu, yang satu bekerja keras dan yang lainnya mengandalkan kekayaan,
membuat persaingan menjadi semakin seru. Kelihatannya bagus, pengawal. Ya, Malam kompetisi pun tiba dan suasananya menegangkan. Pinky bersemangat menunggu gilirannya, tetapi dia tidak tahu akan ada masalah lain di depan. Bocah cilik itu. Makhluk kecil yang keras kepala ini. Beraninya kau muncul di sini? Apa yang kau lakukan? Itu keterlaluan. Terlalu banyak bisa jadi jauh lebih buruk. Sunny, hentikan sekarang. Kamu, pergilah. Sunny! Sunny, kenapa kamu melakukan ini? Biarkan saya melihat bagaimana Anda berencana untuk bersaing sekarang. Selamat tinggal. Ya. Apa sekarang? Sudah hampir waktunya untuk naik panggung. Halo semuanya. Saksikan saya tampil. Sakit. Kamu bisa melakukannya. Sunny! Sunny menghancurkan gambang Pinky, membuatnya putus asa. Namun di saat tersulit, Pinky menemukan secercah harapan. Ia menggunakan lonceng angin dari sudut ruangan untuk membuat gambang baru, yang bahkan lebih baik dari yang lama. Ayo berkompetisi. Luar biasa, 90 poin. Silakan sambut kontestan berikutnya, Pinky. Di mana dia? Di mana Pinky? Tidak mungkin dia bisa ke sini. Oh, tunggu. Pinky datang. Di mana dia? Aku tidak tahu. Hah? Ya, saya di sini. Hei, itu dia. Apa? Kerja bagus. Selamat, 100 poin. Akhirnya, berkat bakat dan kerja kerasnya, Pinky memenangkan kompetisi dan membuat Sunny kesal dan kalah. Pinky adalah seorang gadis cantik dan kaya yang selalu hidup dalam kemewahan. Hidupnya hanya tentang hobi dan barang-barang mahal miliknya. Pengawal, bagaimana kamu bisa mengemudi seperti ini? maaf Nona. Uang dan dimanja membuat Pinky bangga dan merasa lebih baik dari orang lain. Namun, berapa lama kesombongannya akan bertahan? Oh, kami sudah sampai Nona.
Hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidupnya, karena ini adalah hari pertamanya di sekolah baru. Pinky keluar dari mobil mewahnya, mengenakan pakaian yang indah hanya untuk melihat tempat yang rusak dan tua yang sama sekali tidak seperti dirinya. Nona sekolahnya ada di sana. Apakah ini sekolah baru? Mungkin kelihatannya seperti itu, tapi di dalamnya bisa sangat indah. Meski gugup, dengan bantuan pengawalnya, Pinky masuk ke sekolah. Ia tidak mau, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus maju. Saat masuk, Pinky menggigil. Semuanya tampak seperti rumah kosong, dingin dan menakutkan. Seperti sesuatu yang biasa Anda lihat di film horor. Hai Bu, ini kelas yang benar. Ruang kelasnya bahkan lebih buruk. Ada jerami di mana-mana, sarang laba-laba di mana-mana, dan debu. Apakah ini benar-benar ruang kelas atau rumah hantu? Anda! Kamu Pinky, kan? Selamat datang di kelas Bona. Dan mereka akan menjadi teman-temanmu. Teman-teman sekelasnya tidak membuatnya merasa lebih baik. Malah, mereka membuatnya semakin takut. Halo. Hah? Hai. Halo. Halo! Mengapa saya harus belajar di sini? Pinky, kembali ke tempat duduk Anda. Pinky berkata pada dirinya sendiri untuk mencoba menyesuaikan diri. Namun saat ia melihat meja penuh jerami, kesabarannya hampir habis. Pengawal. Ya! Pengawalnya segera mengerti apa yang harus dilakukan. Ia membersihkan jerami dari meja dan menggantinya dengan taplak meja emas mengilap, membuat semua orang di sekitarnya terkesima. Semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya tentu. Sekarang kita akan mulai kelas. Kalian semua melihat ke papan tulis. Sampai jumpa lagi kelas. Bye-bye. Nona, ayo kita pulang. Halo? Ayo bermain bola bersama kami.
Kalian semua silakan bermain dulu. Aku pulang dulu. Pergi. Ayo bermain dengan kami. Pergi kau, makhluk kutu. Apa? Pengawal. Ya, Meskipun teman-teman sekelasnya mencoba bersikap baik, Pinky tetap bangga dan membiarkan pengawalnya menyemprotkan salju pada mereka untuk menunjukkan betapa dia memandang rendah mereka. Jangan sentuh aku, kumohon. Hei, kamu baik-baik saja? Pulang! Pengawal. Yang Pinky tidak tahu adalah bahwa harga dirinya akan membawanya ke masalah yang lebih besar di masa depan. Hei, tunggu, tunggu! Oh tidak! Tunggu, tunggu! Kamu di sana! Apa yang kamu lakukan? Bukan aku, tapi orang ini. Aku akan memberimu pelajaran. Ya! Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Pinky mendapat masalah besar saat ia tak sengaja membuat gangster berbahaya Eric marah. Ketegangan meningkat dan dalam situasi ini, kemenangan tidak akan menjadi miliknya. Kau tak akan bisa lepas dariku. Dia menghadapi bahaya. Di saat yang berbahaya, 3 teman sekelas yang dipandang rendah oleh Pinky tiba-tiba muncul untuk menolongnya dan menyelamatkannya dari Eric. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Pinky, kamu baik-baik saja? Hei! Hai, siapa kalian? Bersama-sama, mereka bekerja sebagai tim untuk memberi Eric pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Sonny mulai menyerangnya, membuatnya pusing dan tersedak debu. Tak berhenti di situ, ketiga sahabat itu menggunakan jurus pamungkas mereka. Mereka mengejutkan Eric dengan bau yang tak akan pernah ia lupakan. Hei!
Pinky, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tetapi... Maaf semuanya. Aku memperlakukanmu dengan buruk, namun kamu tetap menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, kita berteman. Akhirnya, dengan bantuan sahabat-sahabat sejatinya, Pinky melepaskan kesombongannya dan membuka hatinya, serta menjadi sahabat dekat mereka. Semuanya, ayo berangkat. Aha! Sunny, seorang gadis kaya dan manja, selalu mengenakan perhiasan mewah dan aksesoris mahal. Terlalu sombong untuk peduli dengan orang lain. Pinky, kamu baik-baik saja? Hei, apa ini? Hei, kamu tangani mereka. Hei, kamu lagi ngapain? Jangan! Ayah! Hei, kumohon! Oh, tidak, jangan! Sebuah kecelakaan kecil, tetapi Sunny langsung marah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menghancurkan alat-alat musik keluarga Pinky yang malang yang baru saja tampil di jalan. Namun apa yang tidak diketahuinya? Ada seseorang yang sedang menonton. Gadis ini benar-benar manja. Aku harus memberinya pelajaran besar. Masih tak tahu apa-apa, Sunny menikmati kemenangannya tanpa menyadari sama sekali bahwa masalah tengah menghampirinya. Oh? Apa ini? Mengapa aku terlihat begitu miskin sekarang? Sunny tidak menyadari masalah yang dihadapinya. Dengan jentikan tangan Perry, kehidupan Sunny berubah drastis. Ia terjebak dalam hujan, benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Saat keputusasaan mulai merayap, aroma yang familiar dan lezat memenuhi udara. Perutnya keroncongan. Tanpa berpikir, ia bergegas masuk ke restoran, lupa bahwa ia tidak punya uang. Manager. Keluarkan gadis ini dari sini sekarang.
Ya ampun, apakah kamu baik-baik saja? Sayang, kita pulang dulu, nanti kita ngobrol lagi. Ayo. Oke, ayo. Di titik terendahnya, saat ia sangat membutuhkan bantuan, orang-orang yang ia sakiti, keluarga Pinky, adalah orang-orang yang mengulurkan tangan kepadanya. Hah, kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Terima kasih, banyak. Makan ini, gadis. Terima kasih, Bu. Kebaikan mereka menghantamnya bagai ombak. Kenangan membanjiri pikirannya. Setiap kesalahan terputar bagai film gerak lambat. Penyesalan membanjiri dirinya. Lapar kan? Meskipun kehilangan segalanya, keluarga Pinky tidak pernah putus asa. Alih-alih menyerah, mereka berkumpul dan bertekad untuk memperbaiki alat musik mereka yang rusak. Hujan sudah berhenti, ayo mulai bekerja. Bisa. Bolehkah saya ikut bekerja bersama Anda? Sunny bukan lagi gadis egois seperti dulu. Sekarang, ia bergabung dengan mereka, bekerja keras, mempelajari gerakan tari mereka, dan mempersiapkan penampilan jalanan mereka berikutnya. Langkah pertamanya menuju masa depan yang lebih cerah. Semuanya, mari kita tampil sekarang. Penampilan mereka sukses besar. Keluarga itu merayakannya. Kita mendapat banyak hari ini. Oh, kami punya banyak. Jadi ayah dan ibu akan pergi membeli sesuatu yang lezat untuk kami makan. Kalian berdua tetaplah di sini, awasi Dan semuanya. orang tua Pinky pergi membeli makanan, meninggalkan kedua gadis itu. Bye-bye. 1, 2. Tanpa menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai di dekatnya. Terima kasih, Tuan. Berikan padaku. Itu uang kita. Kembalikan sekarang. Keluar! Kamu berani.
Ali dan menyelamatkan gadis-gadis itu dari masalah. Ya ampun! Kau di sana? Beraninya kau menggertak putriku? Hah? Ayah, Ibu. Hai semuanya. Hei! Kalian berdua baik-baik saja? Apakah kamu baik? Ya, kami masih baik-baik saja. Asalkan kamu baik-baik saja. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya sebelumnya. Tidak, seharusnya aku berterima kasih padamu. Melihat perubahan Sunny, peri itu akhirnya muncul, tersenyum puas. Hah? Saya sudah kembali normal sekarang. Wow, cantik. Terima kasih semuanya atas bantuan Anda. Dan aku berjanji tidak akan merendahkan orang lain. Setelah mempelajari pelajaran berharga tentang kebaikan, Sunny tidak lagi egois. Ia belajar untuk mencintai dan membantu orang lain. Di pusat perbelanjaan Bona yang ramai, ibu kaya Judy dan kedua anaknya, Finn dan Sunny, sibuk memilih pakaian baru. Halo, Bu. Hari ini kami memiliki banyak model baru. Coba lihat. Oh, tunggu sebentar. Tentu. Finn, tunggu ibu sebentar. Ya, kerja bagus. Oh, Ini es krimnya. Wow. Beda cerita bagus. Ini adalah model terlaris kami. Benar-benar? Hah? Maaf, anak saya baru saja ke sini. Di mana dia? Bagaimana saya tahu, Bu? Tapi dia hanya berdiri di sini. Saya tidak tahu, Bu. Ya ampun, Finn. Finn! Sibuk mengejar penjual es krim, Finn terlambat menyadari bahwa ia tersesat dan sendirian di tempat yang tidak dikenalnya. Ibu? Ibu! Tangisannya yang tak berdaya untuk ibunya bergema di antara kekosongan sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Dan di saat putus asa itu, langit, seolah bersimpati dengan anak laki-laki yang hilang itu, mengguyur hujan lebat. Karena tidak tahu harus kemana, Finn berlindung di tempat yang dingin, lembab, dan sepi. Mungkin seperti itulah rasanya jauh dari keluarga. Aku merindukanmu, Ibu. Waktu berlalu begitu cepat, dan bocah lelaki kecil yang tak berdaya itu telah tumbuh menjadi bocah lelaki yang kuat, baik hati, dan mandiri. Kerinduan kepada ibu dan adik perempuannya menjadi motivasinya untuk terus maju setiap hari.
bekerja. Berbeda dengan rumah Finn yang kumuh dan sementara, rumah ibunya Judy sangat megah dan mewah. Sunny telah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik, namun terlalu dimanja membuatnya menjadi sangat manja. Oh, Mama. Hah? Bu, bolehkah aku minta uang untuk membeli tas? Wahai putriku, di sini. Untukmu. Terima kasih, Ibu. Kamu lucu sekali. Saya akan membelinya sekarang. Oke, hati-hati. Cerah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Senyum Judy yang dulu lembut dan berseri-seri kini berubah menjadi sedih dan kesepian. Selama bertahun-tahun, tak ada satu momen pun yang berlalu tanpa kerinduannya pada Finn, putra yang telah hilang. Finn, kamu di mana sekarang, anakku? Dan Finn, putra yang sangat dirindukan Judy, kini bekerja keras, didorong oleh kegembiraan dan tekad. Halo? Saya baru saja membeli tas ini. Cantik, kan? Wah, tas itu bagus sekali. Ibu saya memberi saya uang. Tas itu mahal. Ouch! Apa? Ini tasmu. Tahukah Anda betapa mahalnya ini? Oh. Hei, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu pikir mengatakan maaf saja sudah cukup? Ouch! Kamu keterlaluan. Saya sudah minta maaf. Terlalu banyak? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terlalu berlebihan. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Layak untuk Anda. Selamat tinggal, anak kecil. Hei. Kebingungan dan rasa frustrasi, Finn lenyap bagai kabut saat matanya tertuju pada sebuah kalung yang dikenalnya. Kalung ini bukan... Tada! Terima kasih, Ibu. Kerja bagus. Finn punya satu. Saya punya satu. Adik perempuannya juga punya. Apa? Sunny, dia adik perempuanku. Tas baruku. Namun, Sunny tampak sama sekali tidak peduli jika tasnya terjatuh. Ia lebih khawatir tas mahalnya akan dirusak oleh Finn. Beranikah kau menghalangi jalanku? Frustrasi, Sunny menendang kaleng ke udara, melemparkannya langsung ke arah seorang gadis bernama Pinky. Es krimku! Menyadari kesalahannya, Sunny berkedip polos, berpura-pura dia tidak ada hubungannya dengan hal itu. Hei, dengarkan aku. Apa? Kau membuatku menjatuhkan es krimku dan bahkan tidak meminta maaf? Mengapa aku harus minta maaf padamu? Kamu tidak akan meminta maaf, ya? Kakek! Hah? Pinky? Seorang pahlawan datang untuk menyelamatkan Pinky. Dan pahlawan itu tak lain adalah saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Apa yang terjadi, Pinky? Kakak, gadis ini menindasku. Apa?
Anda! Beraninya kau menggertak adikku! Oh, kalau begitu aku akan membayarmu. Kasihan sekali orang-orang ini. Adikku dan aku tidak butuh uang. Kamu tidak mau minta maaf pada adikku? Sunny! Sunny! Oh. Yay! Sunny! Kamu, itu kamu? Hai. Kita harus membicarakan semuanya dulu. Tapi dia menindas saudara perempuanku. Sekarang aku harus berurusan dengannya. Ya ampun. Apakah kamu baik? Saya baik-baik saja. Sekarang giliran Anda. Di saat-saat penuh ketegangan itu, Sunny merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Ia melangkah mundur dengan ragu-ragu, merasa terintimidasi oleh kehadiran Finn yang begitu kuat. Apa? Oh, Sunny! Ouch! Sakit! Oh. Hai. Ayo, kakak. Ayo. Hah? Apa? Kakak, lihat. Hah? Ouch! Lari, Pinky! Terima kasih. Tapi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sunny? Mama? Sunny, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih padanya. Dia menyelamatkanku, Ibu. Mama! Hah? Kau anakku! Anakku! Ini kakak laki-lakimu. Saya. Maafkan aku atas apa yang telah kulakukan padamu. Terima kasih telah membantuku. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Senyum kembali mengembang di wajah Judy, Finn, dan Sunny. Setelah bertahun-tahun berpisah dengan menyakitkan, keluarga kecil mereka akhirnya bersatu kembali. Api gairah terhadap musik selalu menyala di hati si kecil Pinky. Gadis jelek. Siapa orang jahat itu? Itu Sunny yang sombong. Gadis cantik. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang gadis sejelek kamu berani pamer? Siapa yang kau sebut jelek? Aku sedang berbicara tentang kamu. Jelek dan penyanyi yang buruk. Itu benar. Lihat aku bernyanyi. Oh, suara ini?
Kelas akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Guru! Baiklah, semuanya. Mari kita mulai pelajarannya. Pinky dan Sunny seperti air dan api. Mereka tidak bisa akur. Lihatlah papan semuanya. Kerjakan latihan ini. Mengerti? Sekian untuk hari ini. Ya! Dan sekarang, saya punya pengumuman. Sekolah kami akan menyelenggarakan kontes menyanyi. Oh? Bagus! Pastikan untuk mendaftar semuanya. Baiklah, dah sampai jumpa. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Guru. Kontes menyanyi adalah kesempatan bagi Pinky dan Sunny untuk berkompetisi. Saya pasti menjadi juara. Tentu saja, suaramu paling bagus. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jelek sekali. Tunggu saja dan lihat saja. Aku akan menjadi juaranya. Hati Pinky membara karena tekadnya untuk menang. Mari kita lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Sangat menyebalkan. Beraninya dia meremehkanku. Apa? Besar. Dia tidak bisa mengabaikan perubahan penampilannya. Dia butuh perubahan untuk membuat semua orang terkesan. Pinky harus bersabar untuk menjadi lebih cantik. Apakah dia bisa berhasil? Bagus. Dengan tekad yang kuat, dia siap menanggung rasa sakitnya. Aha, wajahnya makin membaik. Ya. Rambut Pinky yang berantakan juga perlu diubah. Rambut yang halus dan berkilau sangat cocok untuknya. Sekarang saatnya membuat dia terlihat manis, sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Wah, siapa yang percaya ini Pinky yang sama dari sebelumnya? Penampilan yang mengagumkan tidak akan lengkap tanpa gaun yang cantik. Di sini. Setelah berpikir, Pinky memilih gaun putih bersih. Lihat, Pinky terlihat seperti putri kecil yang lucu. Saatnya bersiap untuk kontes. Sunny juga telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kontes tersebut. Seperti Pinky, dia bertekad untuk menang. Namun jelas, kemampuannya tidak sebaik Pinky. Apa? Sepertinya Sunny tidak menginginkan kompetisi yang adil. Dia ingin menang dengan cara apapun, bahkan dengan cara curang. Apa
Apakah dia mengubah kontes menyanyi menjadi pertarungan trik? Hei kamu. Ini, ambil air. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Terima kasih banyak. Apa? Jadi ini rencana jahat Sunny. Bersemangat dengan trik pintarnya, Sunny langsung memulai rencananya. Apa yang akan terjadi dalam rencana Sunny? Hei. Minumlah air. Saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Tidak, hati-hati. Pinky, jangan minum itu. Terima kasih banyak. Saya tidak ingin minum. Minum saja. Aku tidak mau. Itu sangat bagus. Saya tidak haus. Ini untukmu. Aku sudah bilang aku tidak minum. Minum saja. Itu gaunku. Mari kita lihat bagaimana Anda menang sekarang. Selamat tinggal. Hey, Sunny. Hah? Hah? Sekarang giliranku. Hei, tunggu. Kasihan Pinky. Bagaimana dia bisa naik panggung dengan gaunnya yang ternoda? Apakah dia benar-benar harus menyerah pada mimpinya? Tidak, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak akan menyerah. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk menutupi noda itu? Apa dia punya ide? Bunga? Kain foil? Apa yang akan dia lakukan? Tidak banyak waktu tersisa. Pinky bekerja keras untuk memperbaiki gaunnya. Sangat menyenangkan. Saya harus menang, apapun yang terjadi. Wah, luar biasa. Gaunnya terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Menyelesaikan penampilannya dan dia yakin kemenangan adalah miliknya. Sekarang sambut kontestan kita berikutnya, Pinky. Pinky, Pinky, Pinky. Sekali lagi, memanggil kontestan Pinky. Di mana dia? Di mana Pinky? Kemana dia pergi? Aku telah menghancurkannya. Bagaimana dia bisa bersaing sekarang? Pinky datang. Hai, ada Pinky. Dia tampak seperti putri dari dongeng. Apa? Dan Sunny hanya bisa berdiri di sana dengan cemburu. Luar biasa. Pinky, kamu benar-benar pantas mendapatkan ini.
Dan pemenang akhirnya adalah... Pinky! Apakah saya benar-benar kalah? Pinky! 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 Dengan bakat dan tekadnya, Pinky menang.